Lihat anjing, telur mahal-mahal banget buset. Dibatasin lagi. Oke bro. Ini adalah episode full jadi anak rumah. Bukan anak ya, bapak-bapak rumahan. Ini kalau misalkan aktivitas gue minggu ini dilakuin di Indonesia oleh bapak-bapak Indonesia, pasti disebutnya pengangguran doang nih gitu. Emang gue pengangguran juga sih. Intinya di minggu ini, di episode ini, gue tidak melakukan banyak hal, hanya berada di rumah saja untuk beberapa alasan yang nanti gue ceritain sepanjang perjalanan gue cerita Senin sampai dengan hari Minggu. Di minggu lalu, di episode sebelumnya, lo ngelihat gue terbang ke New York City untuk ngejar ulang tahun Dipo di hari Kamis, di tanggal 8 Mei, kalau nggak salah. Sisanya gue habiskan di rumah saja. Gue berniat minggu berikutnya, Senin sampai Minggu tuh gue mau banyak aktif stand up. Dan gue udah berusaha untuk memastikan gue siap untuk melakukan itu. Kayak contohnya gue udah mulai beraktivitas lari lagi. Senin, gue nyampe Kamis, Senin gue udah mulai lari tuh. Gue pikir, oh ini gue maunya udah normal. Tentu gue hajar melatonin di malam hari biar gue tidur dan gak kebangun ya. Karena jadi dilawan jet lagnya dengan melatonin. Terus gue tidur. Gue pikir Senin gue bangun pagi jam 6 gitu, gue pikir oh ini kayaknya gue udah ready untuk lari. Jadi gue lari. Gue lari lagi, terus gue larinya math training, pengen dapat level 2, zone 2 heart rate. Terus berpikir bahwa kayak gue malam siap nih untuk stand up. Tiba-tiba gue tidur, gue ngantuk banget sore. Jam 4 tidur. Bangun besoknya jam 6. Pagi. Gila gak? Berapa jam gue tidur? Sebenarnya sempat kebangun untuk pipis terus tidur lagi. Tapi kelewat aja gitu. Di hari berikutnya juga sama. Pokoknya selama seminggu gue kayaknya ada 3 atau 4 malam di mana gue tidurnya udah dari sore. Ada yang jam 4 udah bablas, jam 5 udah bablas, jam 6 udah bablas. Bener-bener gak ketahan aja. Gue sempat berusaha untuk duduk. Pokoknya gue ada yang hari dimana gue nggak bablas itu adalah karena hari dimana gue ada meeting malamnya. Jadi sekalinya gue nggak bablas ada meeting untuk kebutuhan Comika. Jadi bablas sih enggak, open mic juga enggak. Selama seminggu bener-bener nggak ada aktivitas aja gue cuman di rumah nyantai. Senin lari, Kamis lari. Nah Kamis gue sempet setelah lari rutin. 7 kilo, 8 kiloan lagi, gue diajak Syira ke perpustakaan lagi. Syira bilang, aku pengen ke perpustakaan lagi, mau ngelanjutin buku yang kemarin. Terus gue pikir, yaudah sekalian mau bikin member di perpustakaan. Kan waktu itu kan gue gak jadi bikin member karena gak bawa paspor. Udah nyampe perpustakaan, Syira pengen bikin member, gue gak bawa paspor. Syira bilang, ayah aku mau ke perpustakaan temenin dong. Oh oke, ayah bawa paspor kamu. Nyampe sana gue mau bikin, karena di website tulisannya adalah bawa paspor dan kasih tahu alamat. Pas nyampe sana gue bawa paspornya Syira. Ternyata gue sebagai orang tua paspornya dibutuhkan dan gue mesti bawa bukti domisili. Jadi nggak bisa cuma sekedar ngasih tahu alamat, harus bawa bukti domisili. Jadi kayak energy bill, tagihan Con Edison atau tagihan wifi gitu. Pokoknya nggak ada nama gue dan alamat, harus gue serahin dokumennya. Nggak jadi deh. Tapi udah gue nemenin Syira sambil baca-baca lagi. Terus udah. Sisanya Jumat, Sabtu, Minggu tuh gue di rumah. Untuk beberapa alasan. Pertama
I do love being home. I love this place. Makin kesini, makin berasa homey-nya. Itu adalah apresiasi untuk Mila karena ini backyard tempat gue duduk sekarang juga udah jauh lebih indah. Enak untuk diajak, semakin enak untuk dijadiin tempat nongkrong. Ini jam ini, banyak yang nanyain jamnya mati bang ya, jamnya rusak. Udah diganti pakai baterai baru, nggak bisa jalan. Nggak tahu nih kenapa, bete juga sih. Mahal ini jam, tapi jamnya rusak. Ruang di dalam juga semakin enak, area meja makan juga enak. Emang PW rumahnya, rumah ini tuh PW. Kemarin habis gue tinggal berminggu-minggu gitu ya, hampir sebulan. Sekarang gue baru sadar betapa gue kangen berada di rumah. This is my home. Mau gimana coba? Gue banyak beraktivitas di luar tapi rumah di sini. Kayak ada orang, kayak ada keluarganya di Jogja gitu, suami istri dan 2 anak kecilnya di Jogja, bapaknya kerja di Jakarta. 80% dari harinya ada di Jakarta. Tapi rumahnya pasti tetap yang ada di Jogja. Padahal 80% hari dalam setahun tuh di Jakarta. Nah itu yang gue rasain. Gue beraktivitas kebanyakan di Jakarta karena gue mesti memimpin Comika. Gue punya tour juga. Tapi kalau tanya rumah di mana, ini rumah gue. Gue memang tinggal di rumah juga sih. Rumah gue di Jakarta tapi nggak kayak rumah. Because home is where the heart is. And this is where my heart is. This place, the family. Jadi gue kayak mau menikmati berada di rumah, terutama karena juga gue tahu minggu depan, episode depan nih, episode depannya lagi deng, gue akan terbang lagi ke Jakarta. Episode yang depan banget nggak? Episode yang depan banget di New York. Dan kita coba untuk paksain stand up deh. Tapi minggu depannya lagi, 2 episode dari sekarang, itu lo akan ngeliat gue terbang lagi ke Jakarta untuk ngelanjutin sejumlah tanggung jawab dan juga kerjaan gue sebagai seorang CEO. Belum tour tuh. Dan kelihatannya, belum pasti nih, tapi kelihatannya gue nggak balik lagi ke sini. Jadi gue terus aja di sana. Nanti ketika anak-anak selesai sekolah, udah masuk summer break, bahkan lulus, mereka akan terbang bertiga ke Jakarta, nyamperin gue, nyusulin gue. Sehingga gue juga udah materi jet lag, gue nggak open mic, gue PW di rumah ini. Tapi gue juga, kalau gue tahu dalam beberapa minggu ini gue mau cabut lagi ke Jakarta, gue agak enggan ninggalin rumah. Malam-malam gitu. Terutama karena, toh gue tahu, gue nggak perlu ngebut untuk jadi stand up comedian. Tetap dijalanin, tapi nggak perlu ngebut. Karena fokusnya dengan peran gue sebagai CEO. Bahkan dalam seminggu, gue nggak keluar rumah untuk open mic. Pala gue tuh mikirin Comika dalam berbagai macam hal. Karena terutama bentar lagi masuk ke paruh kedua, Juli sampai dengan Desember, gue mau mulai tambah ngegas di Comika. Lo akan ngeliat ada sebuah inisiatif yang akan mulai jalan dari Juli sampai dengan Desember. Momentumnya mau dimanfaatkan dengan baik. Dan gue lagi mempersiapkan semuanya yang dibutuhkan untuk bisa melakukan apa yang gue pengenin dari Juli sampai dengan Desember 2025 ini. Jadi gue banyak berpikir, banyak strategizing, banyak meeting yang hubungannya tuh untuk itu. Jadi ya, gue mau fokus di sini, di Comika, toh menjadi stand up comedian di sini tetap jalan, open mic tetap open mic, ada job stand up tetap diambil, tapi nggak ngebut gitu. Karena bedanya adalah seandainya gue nggak jadi CEO Comika, gue akan ngebut di sini. Apa tuh definisi ngebut dalam karir stand up? Kalau gue bukan CEO Comika, di sini gue akan kembali organizing open mic, gue akan menghubungi sejumlah klub, nawarin diri, lu ada hari kosong di hari dan jam kosong di mana aja, karena gue mau open mic. Gue nggak ngambil semua hasil open mic-nya buat lu. Gue tawarin kafe, gue tawarin bar. Jadi gue mau bikin open mic rutin.
Setelah itu gue mau bikin showcase rutin. Jadi gue mau bikin show di sini, di New York. Currency-nya, mata uangnya stand up comedy di New York adalah stage time. Jadi semua orang di level seperti gue, mungkin gue mau bilang 75-80% komika di New York, yang mereka cari itu belum uang. Yang mereka cari adalah stage time. Karena dengan stage time, lu bisa ketemu sama penonton secara langsung. Penonton Dota di Weekly Vlog tahu bahwa open mic nggak ada penontonnya. Open mic isinya cuma komika-komika aja. Ber-10, ber-12, ber-15 komika doang. Sehingga kami semua ini gatal pengen ketemu sama penonton. Jadi stage time ngasih penonton. Mau itu cuma 5, tapi itu penonton beneran. Komika-komika di sini mah anjing. Kalau ada open mic yang tiba-tiba ada penontonnya, tumben ada penontonnya. Berhenti open mic mereka. Langsung keluarin materi solid. Gue ada tuh satu materi stand up tentang kalau nggak salah di Eastville, gue bilang, nih gue perhatiin orang-orang pada nggak bawa materi baru nih, gue liat nih. Gila lu semua, ada 5 manusia penonton beneran, lu tiba-tiba bikin ini jadi show. Gue bilang kayak gitu. Gue nggak yakin Adit bisa nemuin sih klipnya, kan udah rada lama dan rada random. Pokoknya di Eastville deh. Sehingga stage time tuh ngasih kesempatan kami untuk ketemu sama penonton. 1. Kedua, stage time ngasih kami kesempatan untuk bisa punya klip. Jadi kita bisa manggung di sebuah tempat yang ada penonton benerannya, gue bisa klipnya bisa gue taruh di sosmed. Berharga tuh untuk kami. Dan yang ketiga, stage time akan mempertemukan kami dengan komika-komika lain. Semakin sering kami ngisi acara-acara stand up, semakin kami mendapatkan stage time yang banyak, semakin tinggi level-level komika yang akan kami temui dalam acara tersebut. Kenapa ini penting? Karena di comedy club di Amerika Serikat, lo tuh bisa dapat audisi di sejumlah comedy club itu hanya lewat rekomendasi. Contoh Comedy Cellar. Comedy Cellar ini adalah comedy club nomor 1 di dunia lah. Ada di New York. Dave McDougall. Gimana sih caranya seorang komika bisa stand up di Comedy Cellar? Harus direkomendasi oleh minimal 2 komika Comedy Cellar. Jadi komika-komika yang udah ngisi Comedy Cellar, 2 orang harus rekomendasi lu ke mereka. Ke ST namanya. ST ini bookernya. Booker tuh di semua comedy club tuh orang yang paling dicari-cari lah. Karena mereka yang nentuin lu boleh ngisi atau enggak. Jadi pertanyaan kemudian kan adalah gimana caranya 2 komedian Comedy Cellar bisa rekomendasi gue? Ya dengan banyak-banyak stage time. Makin sering manggung, makin bagus job lu. Makin bagus job lu, makin bagus komika-komika lain yang satu job sama lu. Begitu mulu. Ketika mereka ngelihat lu dan mereka suka, mereka akan ngomong, Esti, ada komika dari Indonesia tuh, namanya Panji. Coba dah lu panggil deh. Oh iya, kata Esti. Kemarin si ini juga rekomendasi yang sama. Oke deh, udah 2 nih, gue akan hubungin dia. Dihubungin gue. Entah lewat DM, entah lewat mana. Dipanggil, disuruh audisi. Jam 1 pagi, setengah 1 pagi, jam 12 malam. 5 menit. Kalau oke, baru tembus. Nah itulah yang kita dapatkan dengan mendapatkan stage time. Yang berarti, kalau mata uangnya komika itu adalah stage time, komika-komika satu New York itu akan baik banget sama siapapun yang ngasih stage time. Ingat Steven Pantelides di Bayside, di Brian Dempsey's? Kasih lihat deh klipnya. Dia ngerjain The Yeah Brothers tiap hari Senin malam, lebih dari 100 episode. Itu orang gak bisa dipegang omongannya, telat mulu, banyak bohongnya, banyak bacotnya, gak lucu, suka kasus sama komika lain, kasus sama comedy club. Tapi orang-orang pada baik sama dia. Kenapa? Karena dia punya panggung. Dia ngasih stage time. Bahkan komika-komika kayak Eaglewood yang bagus banget, itu mau sama dia karena dia, Eaglewood nyari panggung. Nyari stage time untuk ngelatih materi-materi. Komika-komika profesional kan udah nggak open mic. Di open mic, mereka open mic di show. Ya bentuknya kayak show yang Steven Pantelides punya. Gue juga akan melakukan itu. Kalau gue mau ngebut di sini, gue akan bikin open mic yang rutin. Abis itu gue strategiin gimana caranya supaya rame open mic gue. Pancingannya adalah ngisi si panggung itu. Pokoknya yang pecah di open mic, gue kasih stage time, gue kasih jadi guest spot di showcase gue. Showcase gue udah gue pikirin, udah gue konsep akan Indonesia banget. Penonton
bakal ada kuis berhadiah untuk penontonnya antara dapat cemilan Indonesia atau semaksimal-maksimalnya bisa dapat voucher untuk diskon misalnya ya, ini misalnya aja, diskon makan di Awang Kitchen gitu. Terus nanti dari showcase tersebut gue bisa menghubungi komika-komika berawal dari teman-teman gue. Ketika udah mulai banyak, gue bisa berani manggil komika-komika yang rada senior untuk ngisi itu. Dengan itu gue berjejaring, dengan itu dia ngeliat gue stand up. Daripada gue keliling-keliling kan, gue bikin aja show sendiri. Gue undang komika-komika oke, gue stand up di depan mereka ngeliat oke juga nih, acaranya juga pecah. Rekomendasi lah. Nggak usah langsung comedy seller, masih ada comedy club lain yang oke di New York, di Manhattan. Nah itu yang gue cari. Tapi itu nggak bisa gue lakukan. Karena itu menuntut waktu, menuntut kehadiran. Sesuatu yang gue nggak punya, karena gue lagi jadi direktur Comika. Nggak apa-apa. Fokus ke Comika dulu aja. Ini tanggung jawab gue, ini mimpi gue, ini cita-cita gue, adalah keinginan gue untuk ngebangun industri stand up comedy di Indonesia dengan tujuan komika bisa hidup dari karya. Ini mau gue lakuin sekarang. Apakah Panji masih stand up di New York? Ya masih, jalan aja terus. Cuman nggak ngebut. Nggak sayang waktunya, kata orang-orang yang nonton ini. Ya enggak lah. Shira tahun ini masih kuliah, masih SMA. 4 tahun dia masih di sini. Setelah itu, dia masih kuliah. 4 tahun lagi, 8 tahun. Masih 8 tahun gue di sini. Aman aja. Jalanin dulu. Apalagi waktu gue ketemu sama Thomas Teddy kan, dia bilang, pokoknya apapun kesempatan yang lu punya, optimalin aja. Jalanin aja yang lu bisa. Jangan tinggalin dan jangan menyerah. Jangan, ya udahlah, gak usah lah gitu. Jalanin aja. Karena lu gak akan tahu tiba-tiba lu beruntung. Ya udah, itu yang gak akan gue lakuin. Gak ngebut, tapi tetap dilakuin. Lanjut lagi, Sabtu Minggu gue cuma di rumah aja. Pokoknya gue banyak nongkrong sama anak-anak. Sabtu gue masak gulai ayam. Gulai ayam. Kari ayam. Terus Minggu gue masak nasi goreng, nggak pakai bumbu jadi lagi, jadi pakai bumbu sendiri aja seadanya dan agak deg-degan gue, agak parno, gue cobain nih, udah belum ya. Pas dicicipin ternyata pada bilang enak, pada bilang tasteful, jadi udah gue happy. Sisanya gue cuman main aja di rumah sama Dipo, sama Shira, nongkrong, nemenin Dipo gambar di sini, nemenin Shira ngasih makan burung. Mau sosokan ngasih burung juga. Itu aja. Gitu. Oke, sekarang sisipan CEO. Preng. Saatnya jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Soalnya ada kalau nggak salah, minimalnya 2 gue nemu pertanyaan. Bentar ya. Gue coba cari. Nah ini dia. Sebagai CEO, apakah posisi ini akan terus berlanjut di awal 2006 atau apakah lu akan kembali mendelegasikan ke orang? Maybe someone you'll find later in 2025. Orang yang sekiranya lu akan percayakan dan 2026 onward lu kembali kejar karir lu di New York atau tetap komit sebagai CEO 2026. Ini kata-katanya muter banget sih. Muter banget. Intinya ini lu bakal terus jadi CEO selamanya atau lu mau nyari orang untuk ngegantiin lu? Mungkin di 2026. Jawabannya, gue udah pernah bilang sih, jawabannya enggak. Tidak ada rencana untuk mencari CEO pengganti, tidak ada rencana untuk menitipkan ini. Gue udah sadar, ini perusahaan-perusahaan gue, ini mimpi-mimpi gue, ini kemauan gue untuk bikin perusahaan namanya Comika, ini tanggung jawab gue. Baik untuk komunitas stand up Indo, baik untuk karyawan Comika, warga markas, untuk investor, dan untuk cita-cita dan mimpi gue. Gue akan pegang ini, nggak tahu sampai kapan. Itu jawabannya. Selanjutnya, tadi ada yang Oke, ini ada lagi yang nanya. Bang mau nanya, sebagai CEO, cara nentuin gaji untuk diri sendiri itu gimana? Apakah ditentukan oleh komisaris atau diri sendiri atau bagian keuangan? Terus kalau keadaan perusahaan sedang tidak baik-baik saja, apakah gajinya juga menyesuaikan dengan keadaan
perusahaan. Terima kasih sebelumnya. Secara umum, biasanya gaji seorang CEO itu hasil dari kesepakatan dengan BOC, para komisaris. Ada harga pasaran, jadi komisaris kan kerjanya nyari CEO dan menerima laporan pertanggungjawaban di akhir tahun dan kemudian menarik dividen atau mengambil keputusan terhadap profitnya mau dijadiin apa. Karena bisa jadi profitnya nggak ditarik sebagai dividen, dibalikin lagi ke perusahaan juga bisa sebenarnya. Tapi tugasnya para komisaris ini adalah mencari CEO, ketika ketemu CEO, negosiasi, ngobrol segala macam, sepakatin gajinya berapa. Nah itu kalau misalkan meng-hire professional CEO. Kalau secara internal, kalau misalnya yang mendirikan perusahaannya kemudian jadi CEO, ya dia sendiri yang nentuin. Patokan dia nentuin apa? Patokannya dilihat dari performa perusahaannya dia. Tolol aja CEO-nya kalau misalkan dia bilang, wah gue jadi CEO nih, gue gaji diri gue sendiri 100 juta. 100 juta itu kan bagian dari OPEX-nya dia sendiri. Ya kalau lo mau bilang gaji lo 100 juta, pastiin lo berhasil aja. Ada gaji lo, kan ada OPEX itu kan ada payroll ya, payroll ada gaji CEO segala macam. Nah itu semuanya lo hitung, bisa lo capai nggak? Kalau nggak bisa lo capai terus lo ngotot untuk ngegaji lo 100 juta, ya lo yang tolol lah. Nah di luar sana, sayangnya banyak yang tolol. Kalau dalam kondisi kritis seperti sekarang, gaji gue mungkin salah satu yang terendah. Gak ada yang fix, gaji gue paling rendah di Comika. Karena A, gue masih bisa hidup dari penghasilan gue yang lain, jadi gue sebenarnya nggak butuh gaji ini. Dan B, ya gue pengen meringankan beban operasional. Aneh aja kalau misalkan gue mendahulukan mecat orang sebelum nurunin gaji gue. Hal pertama yang gue lakukan ketika gue masuk adalah ngurangin gaji gue drastis. Habis itu baru ketika masih abang ngeliat, nggak bisa nih, ya mesti ngurangin orang gitu. Gitu deh. Jadi lu ngeliat kemampuan perusahaan lu sendiri. Terus mana ya? Ada lagi nggak ya pertanyaan? Kayaknya sih cuman 2. Di ini ya, Adit dipecah gitu. Oh ada nih pertanyaan terakhir. Mohon koreksi kalau salah. Seingatku saat awal Comika ada dan Bang Panji mulai keliling memperkenalkan brand ini di channel orang, Abang sebenarnya pengen Comika dilafalkan sebagai Komika instead of Comika pakai C. Tapi saat itu Abang masih memaklumkan hal tersebut karena di awal pengen fokus ke awareness brand ini dulu. Namun perlahan di kemudian hari pengen orang-orang akhirnya melafalkan sebagai Komika. Apakah masih di tahap tersebut? Soalnya udah cukup lama dan masih banyak orang melafalkan brand Comika. Masih banyak orang melafalkan brand Comika pakai huruf C. Di beberapa kesempatan juga Bang Panji melakukan hal yang sama, baik di channel sendiri maupun di channel orang. Apakah Bang Panji sudah nyerah dengan hal ini? Udah nyerah. Poinnya adalah belum waktunya untuk geser menyebut sebagai Komika. Karena awareness-nya masih kurang. Gini deh, yang tahu Comika kan kebanyakan stakeholder stand up comedy, alias penonton stand up. Penonton stand up dari Aceh sampai Papua tahu Comika dibacanya, ketika lu ngelihat ada logo terus ada tulisan COMIKA, atau gini deh, kebanyakan orang Indonesia taunya C gitu, Comika. Tapi kan kalau gue bilang Komika di luar stakeholder stand up comedy, gue bilang Komika, padahal maksudnya Comika, mereka kan nulisnya Komika, komika.id. Karena Comika itu belum mencoba untuk menggapai di luar market stand up comedy, belum populer. Nah ketika kampanyenya Comika ini udah menggapai ranah yang lebih populer, baru pada akhirnya irrelevan untuk menyebut perusahaan ini dengan Comika, karena semua orang tahu cara nulis perusahaan gue gimana. Kebayang maksud gue? Masih panjang perjalanannya, tenang aja. Udah 3 pertanyaan. Itu aja dari gue, terima kasih banyak. Sekali lagi, silakan kasih pertanyaan terkait Comika, gue akan jawab di episode berikutnya, per episode 3 pertanyaan. Thank you, bye-bye. Gokil Tempo. Lagi baca artikel soal The Rise of Deddy Mulyadi, The Rise of KDM. Gila judulnya aja, Bahaya Populisme Deddy Mulyadi.
diserang ini pasti. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Lagi dekat. Semakin dekat, guys. Jangan menjauh dong. Sini dong. Nah, itu dia. Nih. Nih tangan gue nih. Iya, sini semakin berani. Ya, dia pergi lagi. Maybe it's because they have options.